Inilah saatnya untuk acara Batik, Bincang Indonesia Tiongkok. Baik, kita kembali lagi di Batik Bincang Indonesia Tiongkok untuk hari ini. Dan masih bersama Versiana dan Bapak Andy Chu yang menjadi narasumber kami. Masih dalam topik bahasan logika di balik mitos orang Tionghoa untuk bagian yang kedua. Selamat mendengarkan dan silakan Versiana Evil. Oke, logika di balik berbagai mitosnya orang Tionghoa. Selanjutnya mitos yang menarik adalah wajib makan mie pas ulang tahun. Pak Andi, gimana nih, wajib atau Pak Andi sendiri mengalami atau melakukannya atau bagaimana nih? Kalau saya sampai saat ini pun masih seperti itu ya. Bahkan makan mie dan makan telur merah biasanya masih sampai sekarang masih seperti itu. Karena memang ini adalah satu tradisi yang dilakukan sejak dahulu gitu ya. Jadi karena mie itu panjang ya, gampang aja karena mie itu panjang. Jadi memang merupakan simbol panjang umur gitu katanya ya. Jadi kalau pada saat ulang tahun itu kita makan mie yang panjang, ada orang yang bahkan sampai cara makannya itu harus diperhatikan katanya. Tidak boleh mie-nya itu diputuskan atau digigit putus gitu. Dia harus diseruput biar dia panjang terus gitu katanya. Selain makan mie ini juga makan telur merah. Telur itu kan melambangkan kelahiran ya. Jadi ini melambangkan hari lahir kita biar kita juga mengingat orang tua atau ibu yang melahirkan kita seperti itu ya. Nah, jadi logikanya sebenarnya tidak terlalu ribet menurut saya. Simbol mie yang panjang melambangkan panjang umur ini mengingatkan kita untuk selalu optimis karena mengingatkan kita bahwa hidup kita ini masih panjang. Jadi orang itu harus optimis, jangan berpikiran pendek. Kalau ada orang yang terpukul atau mengalami kegagalan, kita suka bilang ya kan hidup masih panjang gitu. Jadi ini juga mengingatkan kita untuk selalu optimis karena hidup masih panjang. Kemudian juga mengingatkan kita untuk lebih memikirkan atau merencanakan masa depan agar lebih baik. Ya, selalu mengingatkan kita untuk selalu hidup hemat dan sering atau gemar menabung gitu. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok atau apa yang akan terjadi di hari depan. Jadi memang orang Tionghoa itu banyak tradisi atau ajaran-ajaran untuk mengingatkan kita untuk hidup hemat, untuk menabung, jangan berfoya-foya seperti itu. Karena contohnya sekarang ini kita berada dalam masa pandemi COVID-19 ya. Kita tidak tahu, mungkin tahun lalu aja kita tidak tahu akan terjadi satu hal seperti ini ya. Nah, namun apabila kita sejak dulu sudah mempersiapkan atau membiasakan diri untuk hidup hemat, untuk berpikir ke masa depan, untuk menjaga-jaga. Jadi mungkin lebih banyak orang yang bisa bertahan di era pandemi ini adalah orang-orang yang tabungannya itu banyak karena selama ini mereka tidak memfoya-foyakan uangnya gitu. Jadi makan mie di saat ulang tahun ini juga sebagai pengingat bagi kita juga agar lebih banyak berpikir untuk masa depan. Memang banyak sekali orang yang mengatakan bahwa hidup untuk sekarang, untuk saat ini gitu ya. Tapi tetap kita harus ada keseimbangan, menikmati hidup saat ini tapi juga harus memikirkan masa depan seperti itu. Wah, ini menarik sekali. Jadi saya melihat di sini jadi belajar bahwa ini mitos-mitosnya orang Tionghoa sebenarnya sebagian diantaranya tidak sekedar kita sebut sebagai mitos, tetapi bukan mitos maksudnya yang sekedar dipercaya atau ditakutkan ketika kita tidak melaksanakan, tapi ada filosofi yang mendalam dari orang Tionghoa melakukan hal ini, Pak Andi. Betul, karena mitos ini sebenarnya pada saat munculnya itu bukan mitos. Karena kalau mitos itu kan sesuatu yang ada orang yang merasa lebih dekat ke tahayul gitu ya. Jadi sebenarnya mitos ini awal mulanya adalah sebuah ajaran. Ajaran yang memang ada alasan dan ada logikanya. Tetapi seiring berjalannya waktu, mungkin orang juga tidak selalu menyampaikan alasannya pada saat memberitahu gitu. Jadi lama-lama logikanya itu hilang atau orang lupa. Terus juga karena mental atau jiwanya orang Asia adalah lebih mudah mempercaya hal-hal yang berbau mistis daripada hal-hal yang bisa dijelaskan secara logika. Jadi banyakkan orang tua adalah pada saat memberitahukan hal ini kepada anak-anak menggunakan hal yang mistis seperti itu. Jadi membuat mereka lebih mudah menerima. Itu yang menurut saya satu kekurangan gitu ya. Betul sekali. Karena pada saat menjelaskan kepada anak-anak, kalau kita menggunakan logika, kadang memang butuh waktu dan kesabaran. Kadang orang tua itu tidak sabar gitu ya. Misalnya ada yang mengatakan anak kecil itu jangan sering main di luar rumah pada saat petang atau pada saat maghrib gitu, karena nanti katanya diculik oleh setan gitu katanya pada saat maghrib itu. Padahal bukan seperti itu awalnya. Awalnya adalah memang sore hari itu, saat itu adalah saat sibuknya
para ibu untuk mempersiapkan makan malam. Kalau misalnya teman-teman yang muslim itu harus melakukan sholat maghrib. Jadi waktu atau perhatian untuk menjaga si anak ini jadi sedikit atau jadi tidak fokus gitu. Sehingga kalau anak itu lari keluar mudah hilang atau terjatuh atau apa ya. Jadi biar anak itu takut, dibilang sore itu jangan keluar rumah ya, dengan cara memberitahukan bahwa nanti diculik oleh makhluk halus, mereka jadi takut gitu. Bukannya mengatakan, kalau ibu mengatakan ya karena ibu nanti sibuk masak, tidak bisa jaga kamu, papa sedang sholat atau apa, jadinya anak kecil sulit menerima. Betul jadi lama-kelamaan logika itu jadi hilang. Jadilah ajaran itu menjadi mitos. Itu perkembangannya seperti itu. Ini menarik sekali. Selanjutnya, logika di balik berbagai mitos orang Tionghoa. Pakai baju terbalik berarti sumpahin orang tua cepat meninggal. Waduh, amit-amit ya. Gimana nih Pak Andi? Kalau ini sekarang sebenarnya sudah jarang lah kita lihat gitu. Saya yakin juga memang jarang ada orang yang menggunakan pakaian terbalik kalau sekarang. Mungkin ada baju model baru yang memang bisa dibolak-balik, mungkin jaket atau baju tertentu ya. Nah, tapi memang zaman dulu kalau mengenakan pakaian terbalik itu dianggap kurang ajar atau menyumpahi orang tua mereka atau keluarga mereka itu cepat meninggal gitu ya. Nah, penjelasannya adalah seperti ini ya. Kalau zaman dahulu baju itu kalau dibalik bentuknya itu jadi tidak rapi kan ya. Bentuknya tidak rapi atau kusam gitu. Nah, itu sangat mirip dengan baju yang dipakai khusus ketika ada acara duka cita atau berkabung dalam tradisi Tionghoa. Mungkin saya nggak tahu pendengar pernah melihat di film-film seri atau film seri Mandarin, pada saat ada yang keluarga yang meninggal, keluarganya akan memakai baju khusus yang lebih sederhana, yang lebih kasar, ya bahkan ada yang terbuat dari karung goni seperti itu. Nah, jadi kalau baju zaman dahulu itu dibalik, mirip dengan baju orang berduka. Jadi kenapa dibilang itu menyumpahi orang tua cepat meninggal ya? Karena itu kenapa? Oh, orang tuanya masih hidup, kenapa kamu mengenakan baju yang orang berkabung gitu? Itu salah satunya gitu. Ya, lalu yang kedua adalah mengenakan baju terbalik itu terlihat orangnya tidak normal atau terlihat bodoh seperti itu. Karena tentunya orang tua tidak ingin anaknya itu terlihat bodoh ya. Jadi ini dilarang gitu. Nah, alasan yang ketiga juga adalah kalau baju zaman dahulu tidak sesederhana baju zaman sekarang. Nah, kalau menggunakan baju secara terbalik itu bisa-bisa melukai tubuh kita atau melukai kulit kita. Karena zaman dahulu ada baju yang harus diikat atau dikaitkan dengan jarum atau pengait besi gitu. Ataupun ada aksesoris-aksesoris lain di bagian luar yang bisa melukai kulit kita gitu. Jadi kita tidak bisa membayangkan baju zaman dulu sama dengan baju zaman sekarang ya. Kita bayangkan yang kita lihat di film-film silat gitu, ada baju yang harus dikaitkan dengan pengait besi atau dengan jarum. Nah, kalau dipakai terbalik itu bisa melukai kulit. Ini juga biar anak-anak tidak iseng-iseng dengan mengenakan baju terbalik seperti itu. Ataupun juga baju kan ada yang punya aksesorisnya gitu. Itu juga bisa melukai juga kalau dipakai terbalik gitu. Oke, ini jadi ada arti dan logikanya ya. Selanjutnya masih soal logika di balik berbagai mitos orang Tionghoa adalah tidak boleh pakai aksesoris warna putih di kepala. Gimana nih Pak Andi? Ya, ini juga sekarang sudah jarang ya dilakukan ini karena banyak juga kita melihat tren malah jadi mode gitu, menggunakan kain putih diikat di kepala dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau zaman dulu mengenakan kain warna putih di kepala itu dianggap sebagai tindakan sama seperti pakai baju terbalik gitu, bisa menyumpahi orang tua agar cepat meninggal. Karena ya memang zaman dulu itu ada yang namanya seragam pada saat berduka cita. Tadi saya sebut ada bajunya, nah ada ikat kepala juga. Dan umumnya ikat kepala itu berwarna putih atau coklat muda. Nah, jadi kalau ada kita melihat orang memakai kain putih di kepala, nah itu adalah tradisi pemakaman atau sedang berkabung. Jadi orang bisa mengira, oh di dalam keluarganya itu ada yang meninggal. Karena pada zaman dahulu kalau ada keluarga kita, apalagi keluarga inti, apalagi orang tua yang meninggal, kita harus menggunakan pakaian berkabung itu selama biasanya minimal 100 hari. Ya, jadi tidak boleh memakai baju yang berwarna atau yang lain, harus menggunakan baju itu dan mengenakan kain putih di kepala gitu. Jadi kalau kita tidak ada kerjaan pakai kain putih di kepala, orang bisa mengira sedang berkabung. Ya, orang bisa mengira ada keluarga kita yang meninggal dunia. Tapi zaman sekarang sih menurut saya sudah tidak ada ya. Sudah tidak ada lagi ya, Pak Andi. Wah, menarik sekali. Masih logika di balik berbagai mitos orang Tionghoa bersama Bapak Andi Chiu,
beliau pegiat media Mandarin dan seorang presenter bahasa Mandarin, adalah tidak bagus kalau meninggal di hari Selasa atau Sabtu. Waduh, jadi mikir mau meninggal gitu ya Pak? Iya, katanya kalau meninggal di hari Selasa atau Sabtu itu bakal ada anggota keluarga lain yang diajak nantinya. Iya. Jadi kalau mau meninggal jangan di hari Selasa atau hari Sabtu. Nah, kalau ini menurut saya memang murni mitos. Bahkan sebenarnya saya sendiri belum pernah dengar yang ini gitu, kalau meninggal jangan di hari Selasa atau Sabtu. Yang pernah saya dengar adalah kalau bepergian, ya katanya kalau bepergian jangan pilih hari Selasa atau hari Sabtu gitu, karena 2 hari ini lebih mudah terjadi kecelakaan atau apa ya. Ini juga menurut saya murni mitos dan tidak ada logikanya, karena ya kenapa hari Selasa atau Sabtu jangan meninggal. Kalau dia mau meninggal ya gimana namanya? Usia kita ada di tangan Tuhan gitu kan. Apakah kita bisa memilih gitu? Jadi kalau Anda percaya ini ya sayang sekali gitu ya Pak Ade ya. Oke. Logika dibalik berbagai mitos orang Tionghoa katanya agamanya lebih cocok Buddha atau Konghucu. Gimana Pak Andi? Ya, kalau menurut saya, kalau kita berbicara mengenai agama atau kepercayaan, itu memang hak pribadi masing-masing. Kita tidak mengatakan bahwa mana yang lebih bagus atau seperti apa. Tapi ada orang memang mengatakan orang Tionghoa itu lebih cocok agamanya Buddha atau Konghucu. Ya, nah ini sebenarnya karena agama Buddha atau Konghucu itu dekat dengan tradisi orang Tionghoa. Jadi memang ada tata cara ibadah tertentu yang mirip dengan tradisinya orang Tionghoa, atau bahkan memang diambil dari tradisinya orang Tionghoa. Misalnya menyembah yang leluhur, mengingat jasa para pahlawan atau dewa gitu. Karena dewa-dewa yang kita kenal, yang dipercaya oleh orang Tionghoa saat ini, sebenarnya itu adalah orang-orang yang memang ada dalam sejarah dan dihormati jasanya, dikagumi. Lama-kelamaan berkembanglah menjadi sosok dewa, karena kita tahu bahwa sejarah negeri Tiongkok itu sudah 5.000 tahun lebih gitu ya. Dari seorang yang dikagumi, dari seorang pahlawan besar gitu, lama-lama berkembang image-nya itu menjadi seorang dewa gitu. Kemudian juga misalnya tradisi merayakan Imlek. Sering kali kita dengar bahwa Imlek ini bukan perayaan agama, tapi adalah perayaan musim semi di mana semua orang bisa atau boleh merayakannya. Tetapi tradisi perayaan seperti ini dalam agama Buddha dan agama Konghucu itu pada saat Imlek tiba ada kewajiban untuk melakukan sembahyang. Jadi mengapa dikatakan lebih cocok? Karena pada saat kita menjalankan tradisi bisa sekaligus menjalankan perintah atau ibadah agama. Jadi sebenarnya hanya dari kedekatannya dengan kemiripannya dengan tradisi orang Tionghoa. Kalau agama Konghucu itu kan memang berkembang di negeri Tiongkok. Jadi banyak tradisi yang sebenarnya dekat dengan agama ini gitu. Bagi orang Tionghoa juga, kalau zaman sekarang ya, terutama anak-anak muda, saya rasa sudah tidak begitu. Tapi kalau yang mungkin usianya agak lebih tua ya, bagi orang Tionghoa agama lain adalah sesuatu yang baru. Jadinya dianggap sesuatu yang baru harus dipelajari dari awal. Kita tahu bahwa orang tua itu kalau belajar hal yang baru sudah sulit. Ya kita mengajari orang tua menggunakan handphone aja dibanding kita mengajarkan anak usia 3 tahun lebih mudah ya dibandingkan dengan mengajarkan orang tua umur 50 atau 60 tahun gitu. Jadi kenapa katanya kurang cocok ya, karena dia harus belajar sesuatu hal yang baru, apalagi misalnya kalau agama yang berasal dari dunia barat yang memang tradisinya mungkin berbeda, bahkan juga ada yang menganggap itu bertentangan. Jadinya bagi orang-orang tua itu agak sulit gitu. Tapi di sisi lain ada juga yang menganggap itu sebagai sesuatu hal yang baru, yang punya minat untuk mereka pelajari atau tekuni gitu. Jadi memang ada dua sisi seperti itu. Ini menarik sekali. Kita jadi belajar di sini beragam atau hal-hal yang menarik dari logika di balik berbagai mitosnya orang Tionghoa. Mungkin pertanyaan saya terakhir ini Pak Andi, bagaimana cara kita untuk membedakan ini mitos yang bisa dipercaya dalam arti ada tujuan untuk menghormati kebudayaan atau adat istiadat yang punya filosofi yang cukup dalam, atau kita seperti orang bodoh yang percaya bahwa kayak tadi Pak Andi bilang itu mitos, bahwa hari yang bagus itu nggak boleh meninggal hari Selasa atau Sabtu gitu. Padahal kematian bukan kita sendiri yang menentukan kan. Bagaimana cara kita menghormati ini budaya, ini harus tetap diikuti, ini untuk mengingat filosofi apa yang diajarkan dan sebagainya, atau kayaknya ini nggak masuk deh gitu. Gimana kita bisa berada di bagian yang benar dalam hal ini? Kuncinya adalah menurut saya itu adalah sikap toleransinya kita ya, karena
yang namanya mitos tidak hanya orang Tionghoa punya mitos, bahkan banyak juga suku-suku lain juga punya mitos tersendiri gitu. Yang harus kita ingat bahwa yang namanya mitos itu muncul pasti ada alasannya atau pasti ada asal mulanya. Yang penting bagi kita adalah kita harus memiliki sikap toleransi. Jangan menertawakan atau menganggap yang dipercaya oleh orang lain itu sesuatu hal yang tidak baik atau bahkan menggelikan gitu ya. Jadi kalau bisa sampai secara turun-temurun sekian ratus, sekian ribu tahun itu dia tetap ada, itu pasti ada alasannya. Mungkin sampai sekarang ini, mungkin ya tadi yang dikatakan hari Selasa dan hari Sabtu saya bilang tidak ada logikanya. Mungkin pada saat muncul dulu ada, tetapi lama-kelamaan hilang dan tidak sampai sekarang diturunkan gitu. Karena sebenarnya tidak punya cukup makna yang berarti untuk terus dipercaya seperti itu. Betul. Jadi pada saat kita mendengar satu mitos ini, coba kita berpikir dulu dengan logika kita, apakah ini masuk di logika kita. Kalau tidak, mungkin kita bisa tanyakan kepada orang yang lebih tahu logikanya seperti apa, seperti itu. Dan kalaupun memang kalau kita sendiri tidak menemukan jawabannya, ya kita hormati kepercayaan seperti itu bahwa hal ini bisa ada, pasti ada alasannya. Mungkin saya tidak tahu atau mungkin saya belum tahu gitu. Atau belum pernah mendengar. Betul, jangan menertawakan, jangan bahkan menghina atau sebagainya. Kembali lagi adalah sikap toleransi dari diri kita sendiri seperti itu. Wah, menarik sekali pendengar belajar tentang logika di balik berbagai mitosnya orang Tionghoa. Ada berbagai makna yang cukup dalam dan pelajaran-pelajaran berharga yang bisa kita ambil di dalamnya. Pak Andi Ciu, beliau adalah keturunan Tionghoa yang berprofesi sebagai presenter bahasa Mandarin dan seorang pegiat media Mandarin, sudah membantu membuka wacana berpikir kita. Bagaimana kita menghargai adat istiadat, sebuah kepercayaan yang dipegang oleh orang Tionghoa dengan filosofi yang cukup dalam, atau mana bagian-bagian yang sebaiknya tidak kita percaya karena mungkin tidak punya arti sama sekali atau tidak mendasar sama sekali. Harus ada sebuah logika berpikir yang baik sehingga kita semua bisa tetap menjaga adat istiadat kebiasaan dengan mengerti filosofi sebenarnya dari sebuah mitos. Saya Versiana, thank you sekali Pak Andi. Terima kasih sudah hadir dan menjelaskan ke kita semua tentang logika di balik berbagai mitos orang Tionghoa. Kita berjumpa kembali di waktu yang akan datang. Baik, terima kasih juga untuk semua pendengar yang sudah menyimak. Itu tadi obrolan kita untuk Batik edisi hari ini, logika di balik mitos orang Tionghoa. Bersama dengan narasumber kami Bapak Andy Chiu, seorang pegiat media Mandarin dan presenter bahasa Mandarin. Untuk pendengar yang ingin turut berpartisipasi dalam memberikan saran, kritikan, dan masukannya, dapat menghubungi kami di WhatsApp kami di 0812 99 888 738. Dari kami yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Batik, Bincang Indonesia Tiongkok. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.